Sobat Liga 1, saya masih di Makassar. Sekarang saya bersama Victor Detan, pemain yang saat ini menjadi salah satu pemain muda yang paling digilai cewek-cewek ya. Dan dia sudah kurang lebih 2-3 musim di PSM. Pasti teman-teman pengen tahu sisi lain dari Victor Detan yang sekarang menjadi salah satu pilar bagi Juku Eja. Ya, Sobat Liga 1, sekarang saya dalam perjalanan bareng Victor Detan untuk menikmati suasana sore hari di Makassar. Detan, ini kan musim dibilang 2-3 musim terbaik selama di PSM ya? Iya. Sampai dengan pekan 26 kemarin, 17 kali turun ya? 13 kali starter? Kayaknya. Waduh, mana nggak hitung ya? Nggak hitung. Itu kalau dibandingkan pemain-pemain muda ya, under 23 tahun yang di BRI Liga 1, ini termasuk angka yang tinggi. Nyangka nggak sih sebelumnya kalau di usia 20 tahun sudah menjadi pemain inti di tim sebesar sekelas PSM? Ya, buat saya ya setiap musim pengennya ya selalu improve gitu ya. Iya. Selalu pengen lebih baik lagi dari musim kemarin. Dan setiap musim sebelum mulai liga ya saya memasang target buat diri sendiri. Iya. Jadi Ya. emang itu menjadi target paling tidak tiap tahun ada kenaikan signifikan gitu kan. Iya, Musim iya. lalu berapa kali? Apa startingnya? Iya, startingnya. Startingnya berapa ya? Nggak ngitung juga ya? 20-an ya. 20-an. Oh, Cuman jadi ya tidak harus starter itu ya? starting. Oh, biasa oke, mainnya oke, itu oke. dari bench gitu. ya. Nah, kalau melihat dari ini ya, keluarga, lahir di Kupang, Iya betul. tapi ada darah Malang. Enggak ada. Nggak ada? Enggak ada. Oh. Aku besarnya di Malang. Besar di Jadi Malang, tapi lahir di Malang. Pindah dari Kupang ke Malang. Oh, oke. Jadi, Iya, sekolahnya di Malang. Kenal sepak bola di Malang atau di Kupang? Sepak bola di Kupang udah sering Latihan? Enggak sih, enggak latihan, cuman kayak main-main aja gitu Oh. sama teman-teman. Tapi mulai latihan itu di Malang. Di Malang. Iya. Ikut profesional dalam tanda petik di Malang? Ikut SSB di Malang. Oke. Sama ada pelatih di Malang, pelatih Jerman. Ah. Namanya Coach Timo. Timo Sunemen. Wah, teman saya juga itu. Iya. Terus latihan sama Coach Timo pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Dicampur sih kadang-kadang bahasa Jerman juga sih. Oh iya, dia kan Jawanya jauh banget itu kan. Iya, betul. Nah, terus setelah gimana ceritanya dulu? Setelah sekolah di Malang sampai akhirnya bisa masuk PSM itu seperti itu kan lonjakan, biasanya kan pemain bola itu susah banget nih masuk bisa di meskipun di level akademi. Nah, sekarang bisa langsung menjadi di tim sebesar PSM gimana itu? Jadi sebelum ke Makassar itu saya setahun di Kanada. Oke. Ya, setahun latihan Sekolah? bola. Latihan bola di sana? sana. Oke. Iya. Terus setelah itu sempat balik ke Malang, terus tiba-tiba ada yang manggil gitu. Oh. Waktu itu akademinya PSM tuh di Mamuju. Sekarang Iya. juga masih di Mamuju. Oke. Terus ikut ke sana? Ya ikut ke sana, gabung 3 tahun, terus dipanggil Iya. PSM senior. Di Kanada dalam satu tahun itu bergabung dengan Dengan klub profesional atau akademi juga? apa ya? Bisa dibilang SSB gitu ya. Oh. Ya. Dan dari awal posisinya sayap juga? Saya juga, ya. Kan kita masih tahu nih, di Indonesia itu kan posisi sayap banyak banget, maksudnya banyak kompetitif gitu kan. Ya, betul. Kenapa nggak mencoba di posisi lain? Apa memang di awal passionnya, pilihannya di posisi itu, atau ada pertimbangan lain? Ya mungkin ya suka sih main sayap, tapi kalau diminta sama pelatih untuk main posisi lain ya siap. Selama ini di PSM pernah di posisi lain juga? Wingback. Oke. Berapa musim sebelumnya main wingback, soalnya tidak main 4-3-3 kan. Iya. Jadi main wingback dan beberapa kali main gelandang, striker. Kalau disuruh memilih yang paling cocok dengan passion, dengan latihan naluri mungkin Mungkin
sayap kiri, sayap kanan. Oh, lebih ke attacking ya selama itu Iya, kan iya. masih oke ya. Oke. Nah, 3 tahun fase yang paling membuat menentukan di PSM lebih ke mana? Lebih karena memang gaya kepelatihan dari pelatih Tabares atau memang lingkungan yang sangat mendukung atau faktor lain sehingga ini kan kepercayaan diri yang luar biasa kan, bersaing di usia muda di posisi yang biasanya diisi oleh pemain-pemain senior gitu. Ya mungkin apa ya, kemauan dari diri sendiri gitu. Oke. Ingin ya selalu melebihi yang sebelumnya gitu. Selalu ingin improve gitu. Tetapi juga faktor apa ya, pelatih juga selalu memberikan kepercayaan dan ya apa ya, saling apa namanya, Bisa memperbaiki, maksudnya mengisi gitu ya. bukan cuma karena satu faktor gitu ya. Pelatih udah ngasih apa, opportunity ya harus kerja keras juga. Nah, kan pernah dipanggil timnas juga kan ya. Ketika pertama kali dipanggil timnas, gimana tuh? Maksudnya yakin akan dapat posisi yang sama atau posisi yang berbeda waktu itu dipanggil pertama kali? Timnas yang kemarin. Iya. Soalnya pas itu mungkin masih seleksi ya, jadi ya maksudnya kalau pas latihan gitu ya latihan sekeras mungkin aja, terus ikutin arahan pelatih. Oke, dan akhirnya siapa ya? Dan akhirnya aja. sesuai dengan keinginan juga. Mungkin agak berbeda dikit ya. Meskipun masih jadi penyerang tapi ya strateginya juga beda. Cara bermainnya juga beda kan. Lebih defense atau gimana? Ya, atau tetap seperti di PSM yang sering banget naik turun itu? Mungkin agak berbeda dikit. Soalnya kalau di PSM ya lebih direct ya main. Oke. Nah, ini soal sisi lain nih. Susah nggak sih dulu adaptasi, terutama kultur budaya, kemudian makanan, setelah dari Amerika, Malang, dan sekarang di Makassar nih, yang jelas taste-nya beda. Awal-awal sempat kesulitan nggak kayak gitu? Di PSM senior? Iya. Lingkungannya apa ya, positif gitu. Ada senior-senior yang membantu, terus pelatih juga yang mendukung, yang memberikan banyak nasihat, memberikan. Pemain senior musim lalu yang sering banyak ngasih nasihat gitu? Sayuri ya? Banyak sih, ya Yakob Sayuri itu paling sering kasih. Gimana sih rasanya sekarang harus menempati posisi Sayuri yang dulu tuh kan publik Makassar kuat banget ke dia kan. Nah, sekarang ada Detan ini kan perlu waktu dan perlu pembuktian. Itu gimana tuh? Beban nggak sih? Atau justru menjadi tekanan? Pengen melebihi diri sendiri, bukan melebihi orang lain gitu ya. Oke. Paham. Kalau dilihat sampai sekarang, apa sih yang membuat Detan betah di PSM? Nilai kontrak? Lebih gimana? Mungkin sesuai dengan keluarganya? Ya, suasananya di PSM. Bener-bener ini ya, bener-bener kekeluargaan banget gitu ya. Oke. Nah, kalau dihitung karir ini baru 3 tahun ya. Iya. Sebenarnya ketika dianggap sebagai profesional itu mulai tahun berapa? Yang benar-benar dikontrak secara resmi dengan angka yang jelas gitu. 2022 2023? 21 22 atau 22 23 musimnya? 22 23 musim pertama itu belum dikontrak secara profesional ya, mungkin masih kontrak akademi gitu. Mungkin musim keduanya itu baru akhir musim pertama. Kontrak secara. Oke. Orang tua yang Indonesia, bapak ibu? Bapak, ibu? Ibu Kanada. Oke. Nah, lepas dari tanggung jawab orang tua, maksudnya benar-benar dibiarkan udah bisa sendiri, itu mulai kapan? Di PSM ini? Dilepas orang tua? Maksudnya tidak lagi dibiayai keseharian dari orang tua, itu mulai kapan? Ya, awal musim pertama sih. Berarti 2022? Iya, musim 2022-2023 kan ya? Oke. Kalau boleh tahu, gaji pertama itu berapa? Pasti bekas kan ya? Boleh bilang ke sini? Nggak apa-apa kan, gaji pertama kan, nggak apa-apa. Kan karir awal pemain beda-beda kan. Dulu saya pernah tanya ke salah satu pemain senior lah, saya tanya gaji pertama dulu berapa? 50.000 loh.
Tapi itu 2005, 2003. Oh, iya. Waktu itu gaji pertama berapa? Gaji pertama Nggak apa-apa sebut aja. gaji pertama 8 juta. 8 juta. Itu Iya. cukup 1 bulan? Atau malah bisa nabung? Karena Cukup. dari awal sampai sekarang di mes kan ya? Iya. Oke. Cukup soalnya apa ya? Mungkin ketimbang pemain klub-klub lain gitu Heeh. untuk starting untuk main akademi itu cukup tinggi ya. yang aku tahu Hmm. klub lain mungkin 45 gitu. Iya. Ingat nggak waktu itu barang pertama yang dibeli apa? Dengan gaji begitu menerima. big purchase gitu ya. Apa itu? Motor kali ya? Bukan. Beli game gitu. Oh. Nintendo. Oke. Sepatu pertama yang dipakai apa yang berkesan? Untuk apa? Untuk main bola. Berarti pas kecil ya? Iya. Masih ingat nggak? Udah lupa. Sekarang kalau kita melihat bagaimana ini kan banyak sekali pertandingan panas yang dihadapi ya. Pertama kali pertandingan yang berkesan intensitas tekannya tinggi ketika pertandingan apa? Kan pasti musim pertama itu juga kan. Apalagi di Bundesliga. Masih nggak pertandingan yang paling benar-benar sampai sekarang iya? Musim pertama itu melawan Barito Di Parepare. Parepare. Iya, soalnya pas itu aku masuk sebagai pengganti kan Iya. babak kedua Gantiin siapa? Sayuri. kayak ganti Oke. Sayuri kayaknya. Terus Heeh. pas itu masih seri 1-1. Oke. Terus aku ngasih 2 assist pas itu Heeh. ke Pas lawan Barito itu ya? iya, Oke. ke Bluim sama Sananta tuh misalnya. Oh. Langsung dua assist Iya. di pertandingan itu ya? Terus menang 4-1 gitu. Oh, aduh. Posisi menggantikan Sayuri, posisi tetap sama, babak kedua, 2 assist. Iya. Waduh, ini luar biasa. Berarti waktu itu masih 18 tahun dong? Betul. 18 kan ya? Iya. Luar biasa nih, Sobat Liga 1, 18 tahun. Liga 1, 2 assist, menentukan kemenangan tim. Waduh, ini luar biasa nih. Sekarang ngomong-ngomong, sudah punya pacar belum? Gak berani jawab dia. Sekarang nggak punya. Gak punya? Oh, tapi masih pengen punya kan? Tapi pengen punya kan banyak tuh di Makassar juga cantik-cantik gitu. Kenapa masih pengen berkarir dulu sampai dengan saatnya tiba baru gitu ya? Iya, betul. Nah, kalau soal kuliner di Makassar nih, yang paling disukai apa selama ini? Apa Apalagi kuliner, kan setahun di Kanada, kemudian di Malang, kan beda kan? Pedesnya Malang dengan pedesnya Makassar kan beda tuh, Iya. seafoodnya juga beda. Iya. Sama ini kalau misalkan jajan gitu, kuliner yang paling diminati apa? Coto ya, coto sama sop saudara. Tos-tosan itu ya? Iya. Harus ada itu ya, Sama kalau- apa juga palu basah. Waduh, berarti semua dong khasnya Iya, Makassar. Oke. Nah, kalau musim ini, kalau melihat perbandingan dengan musim sebelumnya kan musim 2003 itu kan sempat juara gitu kan ya. Nah, waktu itu kan pasti juga satu pengalaman yang luar biasa. Nah, sekarang kalau kita melihat persaingan kan lebih ketat banget kan. Apalagi ada regulasi harus ada pemain di bawah U23 yang starter gitu kan. Iya. Bagi sudut pandangnya bagi seorang pemain muda, perlu nggak sih ada kebijakan kayak gitu? Ya untuk pembinaan pemain-pemain muda ya perlu sih. Apalagi kalau akan ada turnamen event internasional untuk timnas gitu ya. Mungkin perlu juga. Oke. Jadi terbukti itu sangat mendukung ya, Iya. terutama buat pemain muda, terutama di tim-tim yang besar gitu kan. Waduh, mantap. Oke sobat, ini kita mau sampai di satu tempat, kita lanjutkan lagi ya. Kampus. Yeay. Balik ke Sleman dia. Emang apa? Bro. Ya. Set.
Foto kan? Video. Video itu. Ya, sekarang kami berada di salah satu sudut Kota Makassar, ikon ya Kota Makassar. Dan luar biasa, saya bisa menyaksikan secara langsung bagaimana popularitas seorang Victor Detan. Begitu nyampe, sudah banyak yang minta foto. Tapi tadi cowok semua yang minta foto ya. Detan, tadi kan sempat main ular, Iya. kemudian ada elang. Iya, iya. Terlihat happy banget. Emang penyuka binatang atau gimana? Ya suka sih, cuman sakit juga tadi si elangnya pas kena sini. Oh ya, Juga sakit. ini ya, kukunya itu ya. Iya, iya. Tapi enjoy kan ya? Iya. Oke, nah ini soal enjoy nih. Kalau nggak salah sekarang Detan setelah lulus SMA melanjutkan kuliah gitu kan, di Kupang ya. Iya, betul. Ambil jurusan apa? Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani. Jadi sekalipun aktif dan jadwal yang padat ketika harus bertanding di BRI Liga 1 2024-25, Detan masih fokus pada pendidikan gitu ya. Emang kenapa ngambil jurusan itu? Emang passionnya atau gimana? Ya mungkin karena berhubungan sama olahraga juga ya. Ah. Yang ngambil itu sih. Tapi tertarik nggak sih mempelajari misalkan sport management segala macam gitu? Kemarin sih pengen ini ya bahasa Inggris juga ya. Ah. Pengen bahasa Inggris. Tapi ujungnya ngambilnya yang olahraga gitu. Tapi kan udah pernah hidup di Kanada, berarti bahasa Inggrisnya jago dong. Iya. Lebih ke sastranya kali ya, Iya, sastra iya, Inggris iya, gitu. betul, Wah, luar biasa nih. Jadi ada satu cita-cita yang memang masih harus dicapai ketika masih aktif sebagai pemain bola. Tapi Obi memang suka baca juga ya? Iya, iya. Biasanya keturunan keluarga pasti akan cari. Iya ya dari dulu sih kalau bapak ya sering itu ya sering baca, sering apa ya nyuruh baca juga gitu. Dipaksakan atau akhirnya dengan sendirinya Ya, sadar mungkin oh, pas masih SD gitu dipaksa tapi ya, sekarang terbiasa ya. iya. Sekarang kalau ada waktu luang bacanya lebih banyak apa? Novel atau lebih banyak news saja gitu? Apa aja sih? Semuanya ya. Iya, tapi lebih kayak informational gitu. Oh, Yang ada. feature-feature gitu ya. Wah, mantap. Nah, Detan, pasti ada pengalaman lucu ya selama 3 musim. Pernah nggak ngalami yang kejadian lucu, akhirnya viral, atau sampai sekarang itu nggak mungkin terlupakan? Pernah nggak dengar gitu? Pernah sih, pernah. Kalau yang sampai viral, aku udah posting di IG itu pas PSM lawan Persis Solo Di Makassar? di Parepare ya. Oke, betul. di Parepare ya. Kayaknya pas itu kita lagi kalah 2-1 gitu. Terus sampai menang 3-2 kan. Oke. Pas nyetak. Comeback gitu ya? Iya, comeback. Terus selebrasi kan pemain-pemainnya. Oke. Nah, aku ngejar tuh yang nyetak. Nyetak gol? Iya, gimana gitu kepleset gitu. Belum sampai kekejar, udah kepleset duluan? Pas apa ya? Pokoknya ke gerbang supporter gitu kan. Oh. Terus aku ngejar dia. Gak tahu gimana kepleset. Banyak kamera yang merekam? Atau video mungkin? Kayaknya cuma satu, cuman ya yang viral kan di ini kan di IG kan. Iya. Yeah. Yang komen juga banyak sih. Kalau soal sakitnya sih nggak masalah ya, malunya itu ya. Itu teman-teman, karena dia ada beberapa kisah humanis yang ya wajar lah sebagai seorang pebola pasti ada yang kadang-kadang menantang, tapi kadang-kadang sulit dilupakan. Tapi kadang-kadang juga itu menjadi satu bahan cerita pembelajaran buat kedepannya. Nah, kalau sekarang nih, ketika pertandingan away, teman satu kamar yang paling sering siapa? Away. Ya. Kalau dulu sih sering sama ini ya Akbar Tanjung. Ah. Ya. Tapi sekarang aku mungkin karena apa ya bisa sama siapa aja jadi bebas ya? Iya, aku jadi kayak sama siapa aja sih, pemain asing juga iya, pemain lokal iya. Iya. Karena gampang adaptasi ya sama orang gitu. Apalagi open gitu kan, artinya nggak ada keharusan ini harus ini. Nah, ini satu keinginan yang pengen dicapai di musim ini. Ini kan sebentar lagi kompetisi BRI Liga 1 2024-25 kan memasuki pekan akhir kan. Satu keinginan yang selama ini direncanakan atau ditargetkan di awal musim apa? Ini apa personal? Iya, personal. Ya kalau personal ya ingin mencapai target yang udah aku inginkan ya. Ya. Soal timnas? Timnas ya kalau konsisten di liga ya. Dan kamu yakin kalau konsisten pasti akan kembali panggil timnas? Ya kalau diizinkan Tuhan.
Waduh, kalau dijantungan pasti itu biasanya dengan kata-kata seperti itu pasti ada usaha keras yang ikut menggawangi gitu kan. Wah, mantap ini. Oke, kita sambil ngobrol lagi. Kita lanjut di yang lain, tempat yang lain. Lanjut perbincangan setelah muter-muter di sore yang indah. Baik, Victor Diktan, kalau melihat kompetisi musim ini, BRI Liga 1 2024-25, gimana? Apakah ini jauh lebih kompetitif dibandingkan musim sebelumnya atau seperti apa? Lumayan ketat sih. Nggak cuman di papan atas, papan tengah, papan bawah juga ya ketat ya. Ya. Saling mengejar gitu. Hasil seri kalah menang pun sangat berpengaruh ya, apalagi papan bawah gitu kan. Iya, betul. Nah, sekarang kalau melihat penampilan performa Detan saat ini bisa dikatakan cukup memuaskan ya di usia 20 tahun. Kira-kira apakah sampai pensiun nanti di PSM atau mungkin seperti apa lihatnya? Ya, saya sendiri senang ya di PSM. Oke. Ada kayak rumah kedua gitu ya di Makassar. Rumah pertamanya mana? Kupang. Di Kupang, di Malang, mungkin rumah ketiga. Oke. Iya. Ya aku juga punya mimpi ya berkarir di luar negeri juga, tapi ya kita nggak tahu kan masa depannya seperti apa. Sambil jalan gitu ya. Iya. Oke, terakhir, bagaimana Detan menggambarkan sosok Victor Detan selama ini, kekurangan dia apa? Mungkin proses adaptasi mungkin ya. Adaptasi dari sisi bahasa atau makanan segala macam? Ya semuanya ya. Semuanya ya. Ya. Oke. Kalau kelebihannya? Punya keunggulan speed lari, Ya mungkin. kemampuan speed crossing, lari sama mungkin kemampuan menerjemah strategi pelatih. Menerjemah strategi pelatih. mungkin ini dalam 1-lawan-1 mungkin ya. Oh, Dalam one on one posisi ya. one on one Oke. gitu ya, mungkin. Oke. Itu tadi Sobat Liga, kita sudah ngulas banyak soal Victor Detan. Ternyata banyak sisi lain yang kita jarang mengetahui. Ternyata dia figur yang luar biasa, penyayang binatang juga kan. Figur saja dan punya orientasi yang luar biasa ke depannya. Kita doakan semoga Victor Detan bisa menjadi pemain yang begitu dibanggakan. Bukan hanya di Makassar tapi di Indonesia dan bisa memperkuat timnas Indonesia. Terima kasih. Saya Adi Marjuni. Sampai bertemu di tema berikutnya.